warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, aku Afifa yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Hari ini kami akan membahas salah satu proyek yang baru saja kami selesaikan, yaitu proyek penjualan MBGE. Nah, bersama saya sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Sandri sebagai manajer proyek. Halo. Dan Farida Hafsa sebagai marketing. Hai. Oke, gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik Kak Afifa. Alhamdulillah baik, senang juga bisa ikut podcast hari ini Kak. Oke, langsung aja kita mulai ya. Boleh. Oke, nah mungkin banyak nih dari teman-teman yang penasaran apa sih MBG itu, Kak? Oke, jadi sebelumnya MBG itu adalah singkatan dari makanan bakso goreng enak, yang dimana itu adalah nama brand yang kami gunakan dalam memenuhi tugas project based learning dari mata kuliah multimedia bisnis. Kenapa akhirnya kalian memilih namanya itu MBG? Kenapa nggak yang lain? Baik, sebelum menentukan nama brand, kami sempat berdiskusi terlebih dahulu ya dengan anggota tim kami. Kenapa kami memilih itu? Karena MBGE itu merupakan singkatan yang sangat mudah diingat bagi kita nih para Gen Z. Dan cukup unik ya Kak, MBGE sesuai dengan program dari Pak Prabowo kita. Betul, aku juga kaget sih Kak dengar namanya MBGE karena nggak asing nih sama program kita yang satu itu. Nah juga Kak, dari segi marketing nih juga kenapa nama brand itu sangat penting karena mudah diingat juga. Nah dari sisi marketing, dari orang yang memilih promosi mendengarkan nama yang produk juga mudah diingat dan penting. Itu salah satu alasan kenapa kami memilih MBG Kak. Oke, sebelum itu kalau aku boleh tahu nih sebenarnya siapa sih pencetus nama MBG ini Kak di dalam proyek kalian? Baik, ada nama tim kami itu Anista Dewi Kak, karena dia sebagai tim production juga ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke produk penjualan. Nah, aku mau nanya nih, kenapa kalian itu memilih rice ball dan bakso goreng itu sebagai produk utama dari penjualan kalian? Baik, kenapa kami memilih rice ball? Karena rice ball itu merupakan makanan yang sangat praktis, yang dimana di dalamnya itu sudah ada nasi ya kak, nasi, lauknya juga dan sayur-sayurnya. Jadi menurut kami itu adalah makanan yang sangat cocok banget nih untuk di kalangan masyarakat di Bengkalis dan juga di kalangan mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis. Nah juga selain itu kami juga udah observasi lapangan Kak. Kami udah mencari data-data bahwa di sekitaran Bengkalis ini banyak yang menyukai makanan-makanan yang lebih praktis, harga yang murah dan juga yang lebih menyenangkan. Jadi kenapa alasan kami memilih makanan produk rice ball dan bakso goreng itu Kak? Oke, selanjutnya kenapa nggak milih makanan lain nih Kak? Kenapa harus makanan ini? Baik, sebelumnya kami sudah mempertimbangkan ya pada minggu ke-10 atau minggu ke-11 itu, karena untuk dalam proses pembuatan rice ball itu kami sudah menentukan nih biaya-biaya produksinya itu cenderung lebih murah dan bahan-bahan pokok untuk membuat bakso goreng dan rice ball ini mudah didapatkan di Bengkalis ini Kak. Mungkin dari sisi pemasaran juga lebih mudah Kak, karena mengingat rice ball tuh pasti kita udah sering lah mengingat, familiar lah mendengar nama rice ball itu. Nah juga untuk memberi calon pembeli kami itu mereka lebih familiar juga tentang apa yang kami akan mau jualnya Kak. Nah, kalau sebagai Sandri nih, sebagai main pro, apa sih proses perencanaan kalian pada kegiatan ini? Baik, untuk prosesnya yang pastinya pada step-step yang pertama kami tuh membuat schedule terlebih dahulu, yang dimana di dalamnya itu sudah terstruktur nih dari tanggal 3, dari tanggal-tanggalnya, penanggung jawabnya juga, dan
apa yang bakal kami lakukan pada kegiatan-kegiatan di minggu-minggu yang akan mendatang. Oke, nih kakak bikin sesuai jadwal nih kan ada struktur. Nah, itu tuh terjalankan nggak sesuai job desk-nya masing-masing? Baik, sejauh ini sudah berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan job desk dan schedule yang telah kami tetapkan di awal pembuatan project ini. Nah, sekarang aku tuh mau nanya ke marketing nih, Kak Farida. Siap, Eh, Kak. Selain promosi melalui media sosial dan menawarkan langsung kepada konsumen, apa sih strategi khusus yang digunakan untuk meningkatkan penjualan kalian? Tentu aja ada, kami melakukan strategi promosinya itu, Kak. Nah, kami itu mencoba beberapa strategi promosi. Menurut kami ada yang dapat menarik perhatian konsumen juga nih, Kak. Salah satunya itu kami melakukan get one by one ya, Kak. Dalam periode saat itu waktu awal kami penjualan, Kak, itu kami melakukan promosi get one by one itu, buy one get one itu karena kami ingin memperkenalkan produk kami kepada masyarakat juga, kepada konsumen kami, Kak. Oke, kenapa kakak memilih buy one get one? Karena sebagaimana yang kita tahu nih, banyak media promosi yang bisa digunakan, dan kenapa kakak jatuh kepada pilihan buy one get one? Karena promosi itu cukup familiar juga, lebih sering lah kita dengar buy one get one. Nah, juga banyak konsumen kami merasa mendapatkan nilai lebih dari pembelian dari produksi kami juga, Kak. Selain itu, promosi ini membantu memperkenalkan brand kami, Kak. Oke, karena udah familiar berarti ya, Ya, kenapa Kak. milih buy one get one. Nah, selain buy one get one ini ada promosi yang lain nggak? Tentu ada dong, Kak. Kami juga melakukan loyalitas card atau loyal card itu, Kak, kepada pelanggan setia kami. Biasanya itu kami melakukannya itu di akhir-akhir penjualan kami nih, Kak. Kayak misalnya mereka membeli 5 produk kami akan memberikan 1 produk kami secara gratis, Kak. Menarik banget nih, kalian ada 2 media promosi. Nah, kalau boleh tahu apa sih Kak tujuan dari promosi? Tujuannya pasti utamanya itu adalah meningkatkan loyalitas pelanggan kami, Kak. Kami tidak hanya ingin memberikan pendapatan pada kami, tetapi juga mendorong pelanggan kami untuk melakukan pembelian yang berulang-ulang juga, Kak. Nah, dengan adanya reward berupa produk gratis, konsumen itu pasti merasa senang dengan yang akan membeli produk kami lagi, Kak. Oke, berarti terbukti nih Kak, dari promosi yang kalian bikin tuh konsumen beli lagi nih di tempat kalian. Pasti dong, Kak. Tengok aja nanti di IG kami. Oke. Nah, sekarang tuh aku nanya respon konsumen. Gimana sih Kak respon konsumen terhadap 2 media promosi yang Kakak berikan? Alhamdulillah, responnya itu cukup positif. Banyak konsumen yang tertarik dengan promosi kami. Yang pertama itu buy one get one, dengan selanjutnya itu ada loyalty card. Mendapatkan respon baik kepada konsumen kami, Kak. Keuntungan bagi pelanggan juga pelanggan sering membeli produk kami, dan dari sini kami belajar bahwa strategi promosi itu tidak hanya memberi pengaruh kepada pelanggan tapi juga terhadap penjualan kami, Kak. Berarti Kak, promosi itu bukan hanya soal menarik pembeli baru ya, tapi juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Betul sekali, Kak. Dalam pemasaran ini mempertahankan pelanggan adalah satu kunci utamanya, Kak. Nah, selanjutnya aku tuh mau nanya ke bagian tantangan kalian selama proyek ini berlangsung. Nah, setiap proyek itu kan pasti ada tantangannya nih. Apa sih tantangan terbesar kalian selama melakukan proyek ini? Baik, kalau menurut saya tuh tantangan terbesar yaitu adalah koordinasi dengan tim. Kenapa? Karena kan kita nih sebagai mahasiswa ya, kita tuh susah mengatur jadwal untuk rapat, untuk melakukan evaluasi setiap minggunya. Seperti gini, misalnya kita tanggal 3 Juni tuh ada di schedule melakukan penjualan rutin, akan tetapi pada tanggal segitu tuh kita ada matkul lain tertabrak gitu, Kak. Jadi itu sih, Kak, mungkin.
Nah kalau misalkan bentrok nih Kak, jadwalnya itu kayak mana tuh? Kalian tuh bikinnya diundur kah? Atau dibikinnya di hari yang lain? Atau after class setelah jam itu? Baik, ada sudah sempat kejadian sih Kak. Kami tuh setelah setelah selesai kelas, dan kadang kami juga mengundurkan waktu penjualan kami yang seharusnya tanggal 3 jadi tanggal 4 gitu, tapi tetap sesuai dengan schedule kami. Oke. Mungkin dari sisi marketing itu tantangan terbesarnya itu ada dari calon pelanggan kami ya Kak. Kadang itu ada calon pelanggan yang pembelian tertarik pada ragu-ragu untuk membeli itu produk kami juga Kak. Nah juga kita sebagai mahasiswa pasti kita tuh ada akhir bulan gitulah Kak. Jadi itu tuh nggak bisa membuat mereka repurchase dengan produk kami juga. Itu sih yang membuat kami agak susah dalam calon pelanggan ini Kak. Betul, aku sebagai mahasiswa juga sih Kak merasakan yang mana di mana akhir bulan. Oh my god. Nah, aku sekarang mau nanya ke hasil penjualan kalian. Untuk hasil penjualan itu alhamdulillah sudah memuaskan, sangat memuaskan bagi kami Kak. Produk kami juga banyak yang laku, juga pelanggan kami juga menambah, produk kami juga sering habis setiap harinya Kak. Itu yang membuat kami senang untuk berjualan. Dan yang pastinya dan yang paling penting juga itu bukan hanya tentang hasil dari penjualan kami ya Kak. Akan tetapi pengalaman yang kami dapatkan dari project mata kuliah ini, itu kami belajar banyak tentang bagaimana cara mengatur waktu kami, dan menjalankan sebuah project dari awal hingga akhir ke podcast ini. Oke, keren-keren ya manajer proyek dari MPG ini dan marketing. Nah, sekarang aku tuh mau nanya pelajaran yang didapat. Nah, pada kalau setiap kita melakukan proyek itu pasti ada pelajaran terbesar yang kalian dapatkan. Apa sih itu, Kak? Kalau menurut saya pribadi sih, eh, pelajaran yang pelajaran yang paling penting atau kunci dari sebuah keberhasilan sebuah proyek itu adalah komunikasi dan kerjasama. Jika semuanya berjalan dengan lancar dan memahami tugas-tugas dan job desk-nya masing-masing, semua proyek apapun itu pasti akan berjalan dengan mudah dan lancar. Mungkin kalau saya sebagai marketing ini saya lebih paham lah tentang cara mempromosikan barang, cara membranding suatu produk juga Kak. Jadi saya bisa lebih, mungkin nanti next time-nya saya akan lebih mempreparekan lagi cara mempromosikan suatu produk kami nanti Kak. Oke, kalau misalkan nih Kak kegiatan itu diadakan lagi, apakah ada yang ingin kalian perbaiki? Kalau dari saya sendiri ya, jika ingin diadakan lagi pastinya tuh kami pengen ya, project ini terus berjalan gitu, tidak hanya sampai di sini. Mungkin yang ingin paling saya perbaiki adalah dari schedule, yang mungkin itu schedule lebih tertata dengan rapi dan eh, semuanya berjalan dengan lancar juga. Mungkin dari saya juga sebenarnya pengen melanjutkan project ini, tapi mungkin sebagai mahasiswa pasti adalah kendala-kendalanya, tidak ada waktu gitu. Nah juga mungkin dari saya apa yang akan diperbaiki mungkin sama dengan seperti Menpro kami, schedule-nya mungkin kami bakal arahkan benar-benar terstruktur lagi untuk schedule kami ke depannya. Betul. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di penghujung podcast. Dari pembahasan hari ini tuh kita dapat mengetahui bagaimana proses terbentuknya program MBG ini. Nah, kemudian apa alasan mereka memilih rice ball dan bakso goreng sebagai produk utamanya. Kemudian strategi pemanasan apa aja yang digunakan. Kemudian berbagai tantangan yang dihadapi oleh Menpro dan juga marketing. Nah, serta kita tuh dapat pelajaran berharga yang diperoleh selama proyek ini berlangsung. Oke, terima kasih kepada Sandri dan Farida yang telah berbagi ceritanya pada pengalamannya di proyek MBG ini. Nah, kalau boleh nih Kak Sandri dan Kak Farida kasih sedikit kata-kata motivasinya sebagai untuk mahasiswa yang lagi berproses. Baik, dari saya Sandri,
tidak ada yang mudah di dunia ini, semua berserah diri kepada Allah dan tetap optimis. Kalau dari saya sih, mungkin saya pernah dengar kata seseorang gitu lah kan, jangan nunggu perfect dulu, mulai aja dulu. Nah, kita harus mulai dari sekarang, jangan pernah nunggu kayak kita tuh perfectnya gitu, kayak mulai dulu lah gitu. Oke, itu dia kata-kata untuk para mahasiswa yang lagi berproses. Nah, kalau boleh satu lagi nih kata-katanya Kak, boleh nggak sih untuk aku sebagai host pada hari ini kata-katanya dari kakak-kakak? Kata-kata gimana dulu nih Kak? Apapun itu, mau motivasi, semangat atau gimana pun. Boleh nih aku menerima. Aku menerima kata-kata dari kakak berdua. Dari saya, jangan pernah takut sama siapapun itu. Berani untuk maju ke depan. Oke, terima kasih Kak Sandi. Kalau untuk Kak Farida gimana? Kalau untuk saya, mulai cobalah hal-hal baru gitu, jangan pernah takut apa kata orang juga gitu. Mungkin sekian dari saya sih. Oke, terima kasih untuk Menpro MBGE dan Marketing MBGE atas motivasi yang dikasih untuk aku. Nah, sekarang karena kita udah selesai nih podcastnya, aku sebagai host hari ini Afifa. Dan saya Sandri Ramadhani sebagai manajer project. Saya Farida Afsarosadi sebagai marketing. Mengucapkan terima kasih sudah menonton podcast kami pada hari ini. See you. Bye bye. Wow.